Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hikmatul Laili, NIM T20194021. Di sini saya akan menjelaskan tentang batuan dan jenis-jenis udara. Apa yang akan kita bahas pada pertemuan kali ini? Yang akan kita bahas yaitu yang pertama, mengidentifikasi jenis-jenis batuan, ciri-ciri, karakteristik, beserta dengan manfaatnya. Nah, ada batuan beku, ada batuan sedimen, ada batuan malihan. Nah, dan selanjutnya mengidentifikasi jenis-jenis udara beserta ciri-ciri, karakteristik, dan juga pemanfaatannya. Jenis-jenis udara itu ada 8. Yang pertama itu ada nitrogen, ada oksigen, ada argon, ada neon, ada helium, ada metana, kripton, dan juga hidrogen. Nah, pertama kita akan membahas tentang identifikasi jenis-jenis batuan beserta ciri-ciri, karakteristik, dan manfaatnya. Yang pertama yaitu batuan beku. Nah, batuan beku merupakan jenis batuan yang terbentuk dari pembekuan magma dengan atau tanpa proses kristalisasi, baik di permukaan sebagai plutonik maupun sebagai batuan atau vulkanik. Nah, macam-macam batuan. Nah, jenis-jenis batuan beku itu dibagi beberapa jenis lagi, yaitu yang pertama batuan granit. Nah, batuan granit ini juga dibagi dari beberapa, yaitu ada granit, riolit, obsidian, dan juga batu apung. Yang pertama yaitu granit. Nah, granit ini merupakan batuan mineral yang penyusunnya berbutir kasar, yang terdiri dari sekitar 10-20% kuarsa dan sekitar 50% feldspar. Yang kedua, jenis granit riolit. Nah, riolit ini merupakan padanan granit berbutir halus. Seperti granit, riolit juga tersusun dari silikat yang berwarna terang. Yang ketiga yaitu obsidian. Nah, obsidian ini merupakan batuan kaca yang memiliki warna gelap. Obsidian terbentuk ketika lava yang sangat kaya silika mendingin dengan cepat di permukaan bumi. Nah, yang keempat yaitu batu apung. Nah, batu apung ini merupakan batuan vulkanik dengan tekstur vesikular, yaitu memiliki lubang-lubang kecil. Nah, lubang-lubang kecil ini terbentuk ketika sejumlah gas keluar dari lava kaya silika sehingga menghasilkan massa abu-abu berbusa. Nah, selanjutnya yang akan kita bahas yaitu batuan andesit. Nah, batuan ini juga termasuk jenis dari batuan beku. Nah, andesit ini merupakan batuan abu-abu menengah yang memiliki butiran halus, biasanya berasal dari gunung berapi. Andesit umumnya memiliki warna yang terang. Nah, andesit ini juga ada jenisnya, yaitu diorit. Nah, diorit ini merupakan padanan andesit, tetapi yang intrusif. Batuan diorit tersusun dengan mineral berbutir kasar seperti granit berwarna kelabu. Selanjutnya yaitu batuan basaltik. Nah, batuan basaltik ini juga dibagi beberapa jenis. Yang pertama yaitu basalt. Basalt itu merupakan batuan yang memiliki warna hijau tua yang sangat gelap. Basalt juga merupakan batuan beku intrusif yang paling umum. Basalt dapat ditemukan di wilayah kepulauan seperti Kepulauan Hawaii dan juga Islandia. Jenis batuan basaltik selanjutnya yaitu gabbro. Nah, gabbro merupakan padanan intrusi dari basalt. Sama seperti basalt, gabbro juga memiliki warna hijau, gelap, hampir ke hitam. Selanjutnya yaitu batuan piroklasik. Nah, apa yang dimaksud dengan batuan piroklasik? Batuan piroklasik merupakan batuan yang terbentuk atas fragmen-fragmen yang dikeluarkan dari letusan gunung berapi. Salah satu contohnya yaitu batuan piroklasik adalah tuf. Nah, gambar di layar yaitu gambar jenis-jenis batuan beku. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu batuan sedimen atau endapan. Nah, batuan sedimen ini adalah batuan yang terbentuk karena pelapukan atau pengkikisan batuan dan endapan sisa-sisa tumbuhan maupun sisa-sisa hewan. Nah, batu endapan ini dibagi beberapa jenis. Yang pertama yaitu batu konglomerat.
Batu konglomerat terdiri dari tumpukan kerikil-kerikil yang tumpul. Biasanya batu ini digunakan untuk bahan bangunan. Lalu selanjutnya yaitu ada breksi. Nah, breksi ini biasanya terdiri dari tumpukan kerikil-kerikil yang tajam, biasa digunakan sebagai bahan bangunan. Lalu ada pasir. Nah, pasir ini terdiri atas butiran-butiran pasir yang berwarna putih, abu-abu, merah, dan kuning. Biasa digunakan juga untuk bahan bangunan. Lalu juga ada batuan serpih. Nah, terdiri atas batu lempung atau tanah liat berwarna merah, kuning, dan abu-abu kehijauan. Biasa digunakan sebagai bahan bangunan juga. Lalu ada kapur. Nah, terdiri atas butir-butir kapur berwarna putih, berwarna keabuan ataupun putih, biasa digunakan sebagai campuran semen. Selanjutnya yaitu jenis batuan metamorf. Nah, batuan metamorf juga dibagi beberapa jenis. Yang pertama yaitu ada batu genes atau gneiss, yaitu berwarna putih keabu-abuan dan juga bertekstur keras. Biasanya digunakan sebagai bahan kerajinan, sebagai misal pembuatan asbak. Lalu selanjutnya yaitu batu marmer. Nah, batu marmer ini biasanya berwarna putih atau hitam, teksturnya keras dan permukaannya halus. Biasa digunakan untuk membuat meja, papan nama, batu nisan, pelapis dinding, dan juga lantai. Selanjutnya yaitu batu sabak. Nah, batu sabak ini berwarna abu tua, tipis, dan juga mudah terbelah. Biasanya digunakan sebagai papan untuk menulis sebelum ada kertas. Nah, ini adalah contoh batuan metamorf. Selanjutnya yang akan kita bahas yaitu tentang udara. Apa itu udara? Udara merupakan gas yang terdapat di permukaan bumi dan mengelilingi bumi. Udara tersusun atas nitrogen 78%, oksigen 20%, argon 0,93%, dan karbon dioksida 30%, lalu sisanya gas-gas lain. Nah, jenis-jenis udara. Udara itu ada 8 jenis. Yang pertama yaitu nitrogen. Nitrogen ini ada pada lapisan atmosfer bumi yang mengandung di dalamnya sekitar 75,51% dari keseluruhan berat atmosfer atau 78,09% dari volume total. Nitrogen banyak dimanfaatkan di bidang komersil maupun industri. Lalu oksigen. Nah, oksigen ini berasal dari pembentukan beberapa elemen yang saling bereaksi dan dalam prosesnya membutuhkan bantuan cahaya dan juga panas. Oksigen yang ada di dalam bumi memiliki kandungan massa sebesar 46% dengan proporsi volume oksigen sekitar 21% di atmosfer dan 89% berada di lautan. Selanjutnya yaitu argon. Nah, argon ini ada di luar angkasa. Argon menempati urutan ke-21 dari keseluruhan elemen kimia. Sebanyak 1,288% elemen atmosfer terdiri atas berat argon dan 0,934% dari total volumenya. Udara ini banyak ditemukan di dalam batu. Selanjutnya yaitu neon. Nah, untuk mendapatkan neon perlu dilakukan pengisolasian pada suhu minus 195,8 derajat Celcius dan harus mengalami proses pencampuran dengan arang aktif agar nantinya neon dapat terserap di dalamnya. Nah, biasanya neon ini digunakan sebagai lampu fluorescent. Lalu ada helium. Nah, helium ini mengisi sekitar 23% dari total massa setelah hidrogen. Helium menjadi bahan baku bagi bintang yang bersintesis dengan hidrogen dalam pembuatan nuklir. Selanjutnya ada metana. Nah, metana menjadi salah satu gas yang terbentuk akibat adanya aktivitas manusia. Gas ini merupakan gugus karbon sederhana yang berpotensi untuk efek rumah kaca. Metana lebih ringan daripada udara, yaitu sekitar 0,554. Sedikit larut di dalam air, mudah terbakar di udara, dapat membentuk karbon dioksida dan uap air, dapat menyala dan sedikit bercahaya, serta sangat panas. Jenis selanjutnya yaitu ada kripton. Nah, kripton ini gas ini monoatomik, tidak berwarna, tidak memiliki bau dan rasa. Meskipun sedikit jumlahnya, namun gas ini terdapat di atmosfer bumi, meteorit,
dan mineral tertentu. Lalu ada hidrogen. Nah, hidrogen ini menjadi kelompok kimia yang tidak memiliki warna dan rasa, namun dapat terbakar dengan mudah. Meskipun jumlahnya sangat berlimpah di bumi, hidrogen memberikan berat bumi sebesar 0,14%. Terima kasih, cukup itu dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.